Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz masih di mute itu. Dibuka ya, kalau dia ngaji boleh ngaji. Ada. Boleh dibuka teman-teman. Dua kelas boleh dua kelas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Malam ini kita presentasi makalah hadis ya Ustaz. Siapa yang presentasi? Ngaji dulu, ngaji. Oh, ngaji dulu. Ngaji berapa ayat? 2, 3. Surat apa Ustaz? Yang presentasi ya, yang ngaji. Ada. Oh, presentasi. Yang presentasi udah hadir ya? Ustaz. Dipersilakan kepada Bang Aditya untuk membacakan tilawah. Surat apa Ustaz? Surat apa aja? Ya. Pilih aja apa aja boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Langsung mulai Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah, amma ba'du. Insyaallah saya akan membacakan makalah tentang hadis Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang ketiga. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Hadis Arba'in An-Nawawiyah adalah kumpulan 40 hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi dan merupakan kitab yang tidak asing bagi kita umat Islam. Bukan hanya di Indonesia, namun di seluruh dunia. Umat Islam mengenalnya dan akrab dengannya karena banyak dibahas oleh para ulama dan menjadi rujukan dalam menyebarkan ajaran Islam kepada kaum muslimin. Berkaitan dengan kehidupan beragama, ibadah, muamalah, dan syariah. Adapun manfaat mempelajari hadis sangatlah banyak, baik itu hadis yang sahih ataupun hadis yang dhaif. Karena dengan membaca hadis yang dhaif kita bisa membandingkan atau menelaah lebih dalam mengenai hadis sahih yang lainnya.
Dengan mempelajari hadis arba'in ini dapat mengetahui ilmu-ilmu yang belum ada di dalam Al-Quran, seperti adab-adab ataupun tata cara sholat dan lain-lain. Pembahasan hadis ketiga ini merupakan penjelasan dari rukun Islam dan unsur-unsurnya, di mana dengan adanya penjelasan syarah hadis ketiga ini, diharapkan pembaca dapat mengerti unsur-unsur dari rukun Islam beserta konsekuensi yang harus diamalkan sesuai dengan syariah dan ittiba'iyah Rasul. B. Rumusan masalah. Apakah yang disebut syahadatain dan bagaimana konsekuensinya? B. Apa itu pengertian sholat dan bagaimana tata cara atau adab-adabnya? C. Apa itu pengertian zakat dan bagaimana penghitungannya? D. Apa itu pengertian puasa? E. Apa itu pengertian haji dan adab-adab yang ada di dalamnya? Tujuan untuk mengerti unsur-unsur rukun Islam, untuk mengetahui pengertian dan konsekuensi dari syahadatain, untuk mengetahui pengertian sholat dan tata caranya, untuk memahami tentang pengertian zakat dan penghitungannya. E. Untuk memahami tentang pengertian puasa. F. Untuk mengetahui pengertian haji dan adab-adab yang ada di dalamnya. Bab 2. Pembahasan. Pengertian hadis ketiga dari hadis arba'in karangan Syekh An-Nawawi telah disebutkan. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bunyal Islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis sholati wa ita'iz zakati wa hajjul bait wa saumu Ramadan. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, dia berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara, bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan puasa Ramadan. Penjelasan syarah hadis. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, Abdullah bin Umar termasuk kalangan Sigaharus dalam sahabat junior. Dalam jajaran para sahabat Nabi dikenal sebagai orang yang sangat ketat keteguhannya terhadap syariat. Imam Az-Zahabi rahimahullah menceritakan tentang beliau sebagai berikut. Dia masuk Islam saat masih kecil dan ikut hijrah bersama ayahnya saat belum balik. Pada perang Uhud, dia masih kecil. Perang pertama yang diikutinya adalah perang Khandaq. Dia termasuk yang ikut berbaiat di bawah pohon bersama ibunya, Ummul Mukminin Hafsah, Zainab binti Maz'un, saudara wanita Utsman bin Maz'un Al-Jumahi. Beliau banyak meriwayatkan ilmu yang bermanfaat dari Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Bilal, Suhaib, Amir bin Rabi'ah, Zaid bin Sabit. Zaid adalah pamannya. Sa'ad ibnu Mas'ud, Utsman bin Talhah, Hafsah atau saudara perempuannya, As-Salam, Aisyah dan yang lainnya. Disebutkan radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Maksudnya adalah dirinya dan ayahnya Umar bin Al-Khattab, selain beliau sahabat Nabi yang lainnya seperti Abdullah bin Abbas juga mendapat sebutan radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridai keduanya, yakni dirinya dan ayahnya. Abbas bin Abdul Muthalib juga An-Nu'man bin Bashir dan lainnya. Berkata Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah, para ulama mengatakan jika seorang sahabat Nabi dan ayahnya adalah Muslim, maka katakan radhiyallahu anhuma. Dan jika seorang sahabat Nabi seorang Muslim sedangkan ayahnya kafir, maka katakan radhiyallahu anhu. Islam didirikan atas 5 dasar. Barang siapa yang telah melaksanakan kelima dasar ini, maka Islamnya menjadi sempurna. Seperti halnya sebuah rumah akan menjadi sempurna dengan pondasi atau pilar-pilarnya. Maka demikianlah pula dengan bangunan Islam yang akan menjadi sempurna dengan kelima rukunnya. Yang mana jika sebagian pilarnya itu roboh, maka bangunan itu menjadi sempurna.
Rasulullah mengupamakan ajaran agama Islam yang beliau bawa, yang mengeluarkan manusia dari kekafiran serta mengajak manusia untuk memasuki surga dan menjauhi neraka, seperti bangunan yang ideal. Bangunan tersebut berdiri atas pondasi yang kuat dan kokoh. Beliau menjelaskan bahwa pondasi yang dimaksud adalah sebagai berikut. 1. Syahadat. Syahadat ialah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kesaksian berarti mengakui keberadaan dan keesaan Allah. Kemudian diikuti dengan pengakuan terhadap kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad. Ini adalah rukun yang paling dasar daripada rukun-rukun yang lain. Dalam hal ini Rasulullah bersabda yang artinya, aku diutus untuk memerangi manusia hingga mereka bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Menegakkan solat, menunaikan zakat, dan jika mereka telah melakukan ini, maka mereka terjaga dariku darah dan harta mereka kecuali dengan hak Islam, dan atas Allah lah perhitungan mereka. Hadis yang mulia ini hadis riwayat Bukhari nomor 25 dan Muslim nomor 36. Hadis yang mulia ini telah menegaskan pula kepada kita bahwa tujuan beliau diutus adalah agar manusia mengucapkan dua kalimat syahadat, solat dan zakat, tentunya tidak melupakan kewajiban lain. Syarat-syarat syahadatain. Syarat-syarat la ilaha illallah. Bersaksi dengan la ilaha illallah harus dengan tujuan syarat. Tanpa syarat-syarat itu, syahadat tidak akan bermanfaat bagi yang mengucapkannya. Secara global, tujuh syarat itu adalah: 1. Ilmu yang menafikan jahal atau kebodohan. 2. Yakin yang menafikan syak, keraguan. 3. Kabul atau menerima yang menafikan rad, penolakan. 4. Inqiyad atau patuh yang menafikan tark, meninggalkan. 5. Ikhlas yang menafikan syirik. 6. Sidik atau jujur yang menafikan kadzib atau dusta. 7. Mahabbah, kecintaan yang menafikan baghdah atau kebencian. B. Syarat-syarat anna Muhammadan Rasulullah. 1. Mengakui kerasulannya dan meyakininya di dalam hati. 2. Mengucapkan dan mengikrarkan dengan lisan. 3. Mengikutinya dengan mengamalkan ajaran kebenaran yang telah dibawanya, serta meninggalkan kebatilan yang telah dicegahnya. 4. Membenarkan segala apa yang dikabarkan dari hal-hal yang gaib, baik yang sudah lewat maupun yang akan datang. 5. Mencintainya melebihi cintanya kepada dirinya sendiri, harta, anak, orang tuanya, serta seluruh umat manusia. 6. Mendahulukan sabdanya atas segala pendapat dan ucapan orang lain, serta mengamalkan sunnahnya. Konsekuensi syahadatain. Konsekuensi la ilaha illallah, yaitu meninggalkan ibadah kepada selain Allah dari segala macam yang dipertuhankan, sebagai keharusan dari peniadaan la ilaha illallah, dan beribadah kepada Allah semata tanpa syirik sedikit pun, sebagai keharusan dari penetapan illallah. Banyak orang yang mengikrarkan tetapi melanggar konsekuensinya, sehingga mereka menetapkan ketuhanan yang sudah dinafikan, baik berupa para makhluk, kuburan, pepohonan, bebatuan, serta para taghut lainnya. Mereka berkeyakinan bahwa tauhid adalah bid'ah. Mereka menolak para dai yang mengajak kepada tauhid dan mencela orang yang beribadah hanya kepada Allah semata. B. Konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah, yaitu mentaatinya, membenarkannya, meninggalkan apa yang dilarangnya, mencukupkan diri dengan mengamalkan sunnahnya, dan meninggalkan yang lain dari hal-hal bid'ah dan muhdatsat atau baru, serta mendahulukan sabdanya di atas segala pendapat orang. 2. Salat. Rukun Islam yang paling penting setelah dua kalimat syahadat adalah salat. Yang dimaksud dengan salat di sini yaitu konsisten dalam mengerjakan salat tepat pada waktunya dengan memenuhi syarat dan rukunnya, serta dilengkapi dengan adab-adab dan sunnah-sunnahnya. Salat diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi jiwa seorang muslim, sehingga ia meninggalkan perbuatan dosa dan kemungkaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah dari
perbuatan keji dan munkar. Quran surat Al-Ankabut ayat 29. Rasulullah SAW telah mensifatinya sebagai tiang dari agama Islam, sebagaimana telah disebutkan dalam sebuah hadis tentang wasiat beliau SAW kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu yang merupakan hadis ke-29 dari hadis Arba'in ini. Beliau SAW pun memberitakan bahwa salat merupakan perkara agama yang akan hilang dan perkara pertama yang akan dihisap dari seorang hamba pada hari kiamat. Silakan merujuk kepada kitab Silsilah Hadis As-Sahihah karya Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Adab-adab umum dibagi kepada 4, yaitu A. Membesarkan Allah Subhanahu wa taala dan memuliakannya, yakni hendaklah sesuatu yang dikerjakan disertai dengan rasa membesarkan Allah Subhanahu wa taala yang berhak menerima ibadah. Hal ini dapat kita lakukan apabila kita mengingat benar-benar bahwa diri kita adalah hamba Allah dan Allah adalah Khalik yang menjadikan kita. B. Mewujudkan khusyuk dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni hendaklah salat itu dilaksanakan dengan khusyuk dan takut akan Allah Subhanahu wa taala. Salat itu adalah tali perhubungan antara hamba dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu menjadilah sesuatu kewajiban mewujudkan khusyuk dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Sebenarnya khusyuk dan takut akan Allah Subhanahu wa taala bukanlah hal yang sulit kita peroleh. Dia dapat dicapai oleh mereka yang meyakini benar-benar akan kudarat dan idaratnya. C. Menghadirkan hati yaitu hendaklah kita menghadapkan segala pikiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. D. Memahamkan makna yang diucapkan dan yang dikerjakan, yakni hendaklah hati memahamkan sesudah mengetahui akan makna yang dilafazkan oleh lidah dan makna yang dikerjakan oleh anggota jasmani dan rohani. 3. Zakat. Menurut bahasa, zakat berarti mengeluarkan harta dalam jumlah tertentu yang telah mencapai nisab dengan memenuhi beberapa syarat wajib dan syarat pelaksanaan. Zakat dikeluarkan untuk orang fakir, miskin, dan lainnya. Zakat merupakan ibadah maliyah untuk menumbuhkan keadilan, kepedulian sosial. Ibadah zakat akan menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang di antara kaum muslimin. Macam-macam zakat. Zakat profesi atau penghasilan. Zakat profesi atau penghasilan adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil profesi seseorang, baik dokter, arsitek, notaris, ulama atau dai, artis, karyawan, guru, pegawai, dan lain-lain. Perawat nishab sebesar 5 wasak atau setara dengan 653 kg bahan pangan pokok yang siap dikonsumsi seperti kurma, gandum, beras, dan biji jagung. Besar zakat profesi yaitu sebesar 2,5%. Jika standar harga beras atau kilogram sebesar 5.000 per kilogram, nilai nisab sekitar 3.265.000. B. Zakat emas atau perak. Nisab emas 85 gram, sedangkan nisab perak 595 gram. Besar atau kadar zakatnya sebesar 2,5%. Haul 1 tahun, ketentuan zakat emas atau perak. 1. Emas atau perak yang dikeluarkan zakatnya adalah emas atau perak yang tidak dipakai. 2. Emas atau perak yang dipakai secara wajar dan tidak berlebihan tidak dikeluarkan zakatnya. Emas yang wajib dikeluarkan zakatnya total emas yang dimiliki emas yang dipakai kali 2,5% pembayarannya dapat dikeluarkan dengan nilai uang yang setara dengan harga emas saat itu. C. Zakat tabungan. Uang simpanan yang telah mengendap selama 1 tahun dan mencapai nilai minimal nisab setara 85 gram emas. Asumsi harga emas 1 gram untuk saat ini sebesar 300.000. Wajib dikeluarkan zakatnya 2,5% dengan perhitungan saldo akhir tahun tambah bagi hasil kali 2,5%. Zakat tabungan apabila di bank konvensional, bunga bank tidak dihitung sebagai harta yang dizakatkan. Sedang bagi hasil di bank syariah juga dihitung sebagai harta yang dizakatkan.
D. Zakat investasi. Zakat investasi adalah zakat yang dikenakan terhadap harta yang diperoleh dari hasil investasi. Contoh, bangunan atau kendaraan yang disewakan. Zakat investasi dikeluarkan pada saat menghasilkan, sedangkan modal tidak dikenakan zakat. Besar zakat yang dikeluarkan adalah 5% untuk penghasilan kotor dan 10% untuk penghasilan bersih. Zakat perniagaan. Zakat perniagaan adalah zakat yang dikenakan pada harta perniagaan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW memerintahkan kami agar mengeluarkan zakat dari semua yang kami persiapkan untuk berdagang. Ketentuan. Berjalan 1 tahun. Haul. Nisab senilai 85 gram emas. Besar zakat 2,5%. Dapat dibayar dengan uang atau barang. Dikenakan pada perdagangan maupun perseroan. Cara perhitungan modal diputar tambah keuntungan tambah piutang yang dapat dicairkan. Utang tambah kerugian kali 2,5%. 4. Puasa. Puasa menurut bahasa ialah saum. Secara bahasa artinya menahan atau mencegah. Menurut syariat agama Islam artinya menahan diri dari makan dan minum, serta segala perbuatan yang bisa membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hinggalah terbenam matahari, dengan syarat tertentu untuk meningkatkan ketakwaan seorang muslim. Sedangkan yang dimaksud dalam hadis adalah berpuasa di bulan Ramadan tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi juga menahan hawa nafsu negatif untuk dilatih pada bulan Ramadan dan diterapkan pada bulan-bulan selanjutnya. Hasil positif dari menahan hawa nafsu buruk yang sering kita lakukan, dengan begitu pada bulan Ramadan lah kita berlatih menguasai diri, memperbaiki diri dari dalam, serta mendisiplinkan diri dengan hal-hal yang ma'ruf dan lebih bermanfaat untuk akhirat. Hikmah puasa adalah pembatasan asupan kalori, pembatasan makan, selayaknya budaya balas dendam saat berbuka itu kita redam. Kalau kita konsisten menjalani hal ini, mudah-mudahan hikmah mendapat kesehatan setelah berpuasa dapat tercapai. Telah datang dalam Sahih Muslim nomor 19 hadis yang mendahulukan puasa sebelum haji dan haji sebelum puasa. Di jalur periwayatan yang pertama terdapat penegasan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa yang dia dengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah penyebutan puasa terlebih dahulu sebelum haji. Berdasarkan hal ini didahulukannya penyebutan haji sebelum puasa. Di sebagian riwayat termasuk kategori perubahan yang dilakukan rawi atau periwayatan secara makna atau tidak kontekstual. Redaksinya pada Sahih Muslim dari Ibnu Umar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara, di atas ketauhidan kepada Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan dan berhaji. Seorang laki-laki berkata kepada Ibnu Umar, haji dan puasa Ramadan. Beliau menjawab, tidak, puasa Ramadan dan haji. Demikianlah aku mendengarnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 5. Haji. Menurut istilah syarah, haji ialah menuju ke Baitullah dan tempat-tempat tertentu untuk melaksanakan amalan-amalan ibadah tertentu pula. Yang dimaksud dengan tempat-tempat tertentu dalam definisi di atas, selain Ka'bah dan Mas'ah, tempat sa'i, juga Arafah, Muzdalifah dan Mina. Yang dimaksud dengan waktu tertentu ialah bulan-bulan haji yang dimulai dari Syawal sampai 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Adab-adab haji. 1. Mengikhlaskan niat di dalam ibadah haji. 2. Mempelajari hukum-hukum tentang haji. 3. Menghindari dari para penganggur dan orang-orang yang suka bermain-main. 4. Menghindari dari ahli bid'ah dan khurafat. 5. Hendaknya berusaha untuk ekonomis di dalam berbelanja. 6. Jauhilah hal-hal yang melengahkan. 7. Berusaha untuk menerapkan akhlak yang baik dan melawan nafsu. 8. Selain berzikir dan zikir pagi dan petang. 9. Hendaknya dia membawa bekal lebih jika dia termasuk orang yang mampu. 10. Hendaknya dia selalu menjaga kewajiban-kewajiban syariah. Kelima rukun ini disebutkan secara berurutan sesuai dengan urgensinya masing-masing. Dimulai dengan 2 kalimah syahadah
yang merupakan asas bagi setiap amal yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Kemudian solat yang dilakukan berulang-ulang sebanyak 5 kali sehari semalam, sehingga solat merupakan hubungan kuat antara seorang hamba dengan Rabb-Nya. Kemudian zakat yang wajib dikeluarkan dari harta jika telah berlalu 1 tahun. Sebab manfaatnya bisa menyebar. Kemudian puasa yang wajib dalam 1 bulan dalam 1 tahun merupakan ibadah fisik yang manfaatnya hanya bersifat pribadi. Kemudian haji yang wajib sekali dalam seumur hidup. Islam dibangun di atas 5 perkara, di atas ketawidan kepada Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan berhaji. Seseorang laki-laki berkata kepada Ibnu Umar, haji dan puasa Ramadan. Beliau menjawab, tidak, puasa Ramadan dan haji. Demikianlah aku mendengarnya dari Rasulullah SAW. C. Kandungan hadis. Rasulullah menyamakan Islam dengan bangunan yang kokoh dan tegak di atas tiang-tiang yang mantap. Penjelasan urgensi kelima perkara ini karena menjadi pondasi bangunan Islam. 2. Pernyataan tentang keesaan Allah dan keberadaannya membenarkan kenabian Muhammad merupakan hal yang paling mendasar dibanding rukun-rukun yang lainnya. 3. 2 kalimat syahadah merupakan asas pada 2 kalimat itu sendiri dan merupakan asas bagi yang lainnya, sehingga sebuah amal tidak diterima kecuali dibangun di atas keduanya. 4. Mendahulukan salat atas amal yang lainnya karena merupakan penghubung yang kuat untuk seorang hamba dan Rabb-Nya. 5. Selalu menegakkan salat dan menunaikannya secara sempurna dengan syarat rukunnya, adab-adabnya dan sunnah-sunnahnya agar dapat memberikan buahnya dalam diri seorang muslim, yaitu meninggalkan perbuatan keji dan munkar, karena salat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. 6. Wajib mengeluarkan zakat dari harta orang kaya yang syarat-syarat wajibnya zakat sudah ada pada mereka, lalu memberikannya kepada orang-orang fakir dan yang membutuhkan. 7. Wajibnya menunaikan ibadah haji dan puasa Ramadan bagi setiap muslim. 8. Adanya keterkaitan rukun Islam satu sama lain. Siapa yang mengingkarinya, maka dia bukan seorang muslim berdasarkan ijma'. 9. Nas di atas menunjukkan bahwa rukun Islam ada 5 dan masih banyak lagi perkara lain yang penting dalam Islam yang tidak ditunjukkan dalam hadis. Rasulullah bersabda, iman itu terdapat 70 lebih cabang, menyerupakan sesuatu yang abstrak dengan sesuatu yang konkret agar lebih mengena dalam pikiran. 10. Memulai dengan yang paling penting. 11. Islam adalah akidah dan amal perbuatan tidak bermanfaat amal tanpa iman. Demikian juga tidak bermanfaat iman tanpa amal. Bab ketiga, penutup. Kesimpulan. Islam dengan bangunan yang kokoh dan tegak di atas tiang-tiang yang mantap. Penjelasan urgensi kelima perkara ini yaitu syahadat, solat, zakat, puasa, dan haji karena menjadi pondasi bangunan Islam. Jika salah satu kelima perkara ini tidak dikerjakan, bangunan Islam yang tegak dan kokoh akan runtuh. B. Saran. Penulis menyarankan supaya membaca dapat memahami atas segala sesuatu yang telah kami sampaikan dalam makalah ini, sehingga kita dapat mengetahui pondasi agama Islam. Mudah-mudahan semua yang disampaikan dalam makalah ini bisa diterima pembaca dan menambah wawasan dalam ilmu keagamaan, khususnya ilmu hadis. Mungkin ini saja yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan atas presentasinya. Ya, tadi siapa presentasi? Aditya, Ustaz. Aditya Putra. Siapa? Aditya Putra, Ustaz. Aditya Putra. Teman-teman sudah dengar dan paham? Kalau ada yang mau tanya, boleh tanya berkaitan dengan hadis yang kita sudah baca. Kalau tanya ini bisa ditanya langsung ke makalah
Gimana? Sudah paham semua apa yang disampaikan? Waktu dibacain atau pada hadir apa enggak? Teman-teman sekali. Hah? Ini pertemuan yang ketiga. Ketiga Ustaz. Ketiga. Ini level 4 ya? Semester 4 ya? Iya Ustaz. Baik, tanggal berapa sekarang? 25. Oke. Minggu kemarin 20. Minggu kemarin 18 Ustaz. 18. Sebelumnya tanggal awal. 11. Ada yang mau tanya sambil absen ya? Naim. Antum boleh kameranya boleh dihidupin biar jelas. Ainun Naim ada? Enggak ada. Abdul Halim Maulana. Hadir Ustaz. Antum udah berapa kali hadir? Udah 3 pertemuan ya Ustaz ya? Hadir Ya. terus. Oke, alhamdulillah. Abdul Muiz? Ada Abdul Muiz? Aditya? Yang tadi ya? Ustaz. Iya Ustaz. Itu udah berapa kali hadir? Udah 3 kali Ustaz. 3 kali, alhamdulillah. Afif Riza? Alhamdulillah hadir Ustaz. Udah 3 kali? Iya Ustaz, 3 kali hadir Ustaz. Ahmad Ilmi Azam? Hadir Ustaz. Udah 3 kali? 3 kali Ustaz. Yes. Alhamdulillah. Haji Saifullah Bahri? Hadir Ustaz. 3 kali? Alhamdulillah 3 kali Ustaz. Ahdan Musafa? Abduh Ustaz. Hadir Ustaz. Ahdan? Minggu lalu absen Ustaz. Karena sakit. Minggu lalu sakit Ustaz. Ada Ustaz. Ahdan ada? Ya Ustaz. Antum Ada ada? Ustaz. Hadir. Ya. Ya. Minggu lalu sakit. Terus sebelumnya? Minggu lalu sakit Ustaz. Antum Nggak sakit hadir. dulu. Iya, minggu lalu Ana nggak hadir Ustaz. Sakit. Tanggal 11-nya? Sebelumnya minggu yang pertama? Pertemuan Ya, pertama? Ana yang pertama hadir. Oke. Baru minggu lalu aja nggak hadir. Anas Nasrullah Ansarullah? Ada Anas? Nggak ada. Ada Anas? Sudah berapa kali hadir Anas? Oke, ya. Ilham? Karim? Hadir Ustaz. Siapa nih yang hadir? Ilham? Iya hadir. Antum udah berapa kali? Udah 2 kali. Kemarin ya? Iya. Kemarin masuk gak minggu kemarin? Masuk Ustaz. Cuman dimatiin kameranya. Oh, minggu Lagi nggak enak badan. minggu pertama masuk ya? Iya. Minggu pertama nggak masuk? Izin. Oke. Karim Wibisono? Ada? Lukman? Hadir Ustaz. Berapa kali Lukman? 3 kali Ustaz. 3 kali. Muhammad Ghazali? Hadir Ustaz. Berapa kali? 3 kali Ustaz. Muhammad Fatah? Hadir Ustaz. 3 kali? Iya Ustaz, 3 kali. Muhammad Abdul? Hadir Ustaz. Alhamdulillah hadir terus Ustaz. Umar Azam? Hadir Ustaz. Berapa kali? Alhamdulillah full Ustaz. Oke. Muhammad Azmi?
Hadir Ustaz. Udah berapa kali? 3 kali. 3 kali. Muhammad Fadil. Muhammad Fatih. Hadir Ustaz. Muhammad Fatih. 3 kali, 1. 3. Antum masuk terus. Iya. Yes. Muhammad Gofur. Hadir Ustaz. 3 kali. 6 Ustaz. Hizbullah. Hadir Ustaz. 3 kali. Nur Rahman. Hadir Ustaz. 3 kali. 3 kali Ustaz. Prabu Seno. Prayoga 3 kali. Prayoga 2 kali Ustaz, kemarin sakit. Oke. Ammar. Hadir Ustaz. Risalah. Hadir Ustaz. 3 kali. Kemarin hari Jumat tadi karena nikah Ustaz, jadi nggak hadir. Oke, nggak masuk. Pertama masuk ya? Iya Ustaz. Regner. Hadir Ustaz, full. Oke. Rian. Hadir juga Ustaz, full. Riko. Full Ustaz. Riko ada? Rian tadi Ustaz, full. Iya udah, Rian udah. Riko. Salman. Salman Ibrahim. Salman selalu hadir Ustaz. Salman Ibrahim. Hadir Ustaz, 3 kali. Salman doang? Hadir Ustaz, selalu hadir. Oke. Ada 2 Salman ya? Iya Ustaz. Sabdam. Hadir Ustaz, full. Sukarman. Hadir Ustaz, 3 kali Ustaz. Najat. Hadir Ustaz, 3 kali. Ada yang belum dipanggil? Ada Ustaz, Abdul Azam. Abdullah Azam. Abdullah Azam nomor berapa ininya? Absennya? Belum. Paling atas Ustaz. Nomor Apa? NIM saya paling atas nomor absennya. Tapi saya nggak ingat urutan keberapa. Ini Abdul Halim, Ainun, Abdul Muiz, Abdullah Azam nggak ada di atas. Belum masuk kali namanya. Nomor induk mahasiswa saya 2065-1004 Ustaz. Ya, tapi belum ada namanya. Anda tulis saya di bawah ya. 6 Ustaz. Anak Ustaz. Anak juga belum terdaftar namanya. Abdullah Azam Umair Ustaz. Antum udah berapa kali masuk? Masuk terus Ustaz, alhamdulillah. Tapi namanya nggak pernah kesebut. Iya, nggak ada di sini masalahnya. Nah, Ustaz. Syukran Ustaz. Lapor nanti. Ada yang lagi yang belum? Anak Ustaz. Siapa? Lukman Hakim. Lukman. Jadi udah Lukman Hakim. Ada lagi? Tadi kan Lukmannya yang pakai KS Ustaz ya. Karena pakai Q. NIM-nya juga beda kok. Emang Lukman ada 2? Iya, Ustaz, ada 2. Yang satu dari Madura yang pakai K. Oh gitu. Madura. Lukman pakai Ki. Iya. Yang antum pakai Ki. Iya, pakai Ki. Oh gitu. Lukman. Hakim juga? Iya, Hakim juga. Udah berapa kali? Udah 3 Ustaz. Lukman, ada Lukman. Ada lagi? Oh, NIM-nya Ustaz belum ditulis ya? Apaan? Siapa? NIM mana? Ada Ustaz di sana. Siapa namanya? Lukman 2065-1027. Lukman Hakim. Iya. 2065-1026. 1027. Oh ya, 1027 itu 1026 tadi yang nama ya. Iya, Ustaz. Itu kalau 26 Lukman Hakim yang bukan pakai Ki. Antum pakai Ki ya. 1026. Yes, Oke, ada lagi? Abdul Muiz nggak ada, Ainun Naim nggak ada, Karim nggak ada. Kemudian Riko, Prabu Seno,
Muhammad Fadil, nggak ada. Baik teman-teman, ada yang mau tanya? Hadis yang ketiga. Ada yang mau tanya? Antum dijelasin nama teman antum sudah paham? Kalau nggak paham bisa tanya. Halo? Insya Allah paham. Paham, nggak perlu ditanya. Kenapa Ustaz? Jelas. Izin tanya, Ustaz. Beruntunglah yang presentasi kalau antum nggak tanya. Ana izin bertanya Ustaz. Abdul Azam. Padahal tanya langsung ke siapa tadi? Aditya ya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia yang presentasi Aditya ya? Ya, Ustaz. Oke. Izin bertanya mengenai zakat temuan itu berapa persen ya, dan minimal temuannya itu berapa besar untuk dijadikan sebuah zakat? Syukron. Terus ada lagi? Kumpulin aja. Ada yang lain? Pertanyaan yang lain? Sekalian nanti dijawab sama Aditya. Yang lain nggak nanya? Pokoknya kalau nggak nanya berarti udah paham. Kalau dijawab Pak Aditya. Anda belum paham juga, Ustaz. Oh, nggak paham. Terus Belum yang paham. lain? Belum paham juga. Pertanyaan yang lain, boleh yang lain. Kalau ada. Yuk masuk. Wah, jadi berapa ya? Jadi 14. Oh, Pak itu nggak pindah. Oh, ya. Baik teman-teman, dikumpulin sambilan yang mau tanya. Ini ada yang ngechat tuh. Pertanyaan ini boleh di chat ya. Kalau nggak bisa ini ditanya di chat. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Presentasinya lumayan cukup ya, bagus, memberikan pesan. Memang harus dibaca sehingga apa yang kita presentasiin itu kita bisa mempertahankan apa yang kita baca ya, sehingga ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman itu kita bisa jawab minimal ya. Teman-teman sekalian, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kalau nggak ada yang tanya, saya akan menjelaskan hadis yang nomor 3. Kenapa hadis ini ditulis lagi oleh Imam Nawawi ya? Padahal di hadis kedua sudah ada tentang Islam ya. Kenapa ditulis lagi? Teman-teman sekalian, perlu kita pahami hadis yang nomor 2 itu isinya pengertian Islam ya. Pengertian Islam. Islam itu pengertiannya atau definisinya itu sebagaimana Nabi SAW menjelaskan di hadis kedua. Adapun hadis yang ketiga itu penjelasannya tentang rukun ya. Apa rukunnya? Rukun. Rukun itu sesuatu yang nggak bisa ditinggalkan, rukun ya. Jadi pondasinya, tiang-tiangnya itu rukunnya. Jadi kalau di atas pengertiannya, dan ini adalah bagian daripada rukun-rukunnya, penjelasannya ya. Nah ini teman-teman ya, perlu kita pahami bahwasanya
Hadis yang pertama itu adalah merupakan secara umum ya pengertiannya. Hadis kedua itu menjelaskan rukunnya. Dan itu sebagai perumpamaan seperti bangunan. Rasulullah SAW memberikan pesan yang bisa kita ambil ya. Ada sebagian orang yang susah memahami ya. Islam itu seperti apa sih gitu. Ada sahabat tuh nggak semuanya cerdas ya. Ada yang low, yang biasa ya. Ada yang mungkin pemahamannya seperti orang Baduy, agak lemot gitu. Nah ini penjelasan ini memungkinkan, memudahkan. Perlu ada ilustrasi. Jadi Islam itu seperti bangunan. Ini ya. Kita perlu juga kalau ngajar kepada anak-anak ya, itu harus punya ilustrasi ya. Ilustrasi ya. Atau kita bisa gambar ya. Atau kita bisa bikin tampilan-tampilan yang memudahkan anak-anak ya. Rasulullah SAW menjelaskan bunyal Islam ala khamsi. Islam itu dibangun dengan 5 perkara ya. Nah, ini memudahkan kita. Jadi perkara-perkaranya itu adalah penjelasannya. Jadi kalau ada rumah itu ada pondasinya, dan pondasinya itu adalah tiang-tiang daripada rukun-rukun Islam. Ya, teman-teman sekalian, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala ya mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan penjelasan bahwa Islam itu sesuatu yang tidak dipisahkan dengan ketika kita sudah bersyahadat ya. Nah, yang tadi sudah dijelaskan dari perawi ya Ibnu Umar. Ada arbatu abadilah arba'ah ya. Abadilah arba'ah. Ada 4 nama yang pakai Abdullah. Ini yang junior ya. Sahabat-sahabat muda, sahabat-sahabat yang hebat-hebat ya. Teman-teman sekalian, itu bukan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu senior ya. Tapi ini abadilah arba'ah, 4 sahabat yang ilmunya ya, kemampuannya, ya, kehebatannya itu dalam menyerap agama ya dari Nabi SAW, mereka itu hebat-hebat. Ya, di antaranya adalah Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ya, itu keponakan Nabi dari paman Nabi Abbas bin Abdul Muthalib. Kemudian Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab. Kemudian Abdullah bin Amr bin As ya. Abdullah bin Amr bin As, itunya anaknya Amr bin As, seorang sahabat yang banyak hafalan hadisnya dan dia bisa nulis. Kalau Abu Hurairah menghafalannya. Kemudian ada Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair, anaknya Zubair bin Awam ya. Teman-teman sekalian, ini prestasi yang membuat Islam itu memiliki orang-orang hebat ya, di sekelilingnya anak-anak muda. Makanya sekarang itu anak mudanya sudah mulai teracuni ya. Umat-umat Islam itu anak mudanya itu dibikin sibuk dengan hal yang kurang baik. Permainan, game online, percintaan, kisah-kisah romantis ya, sesuatu yang nggak heroik gitu. Nah, ini dibikin sibuk kayak gini. Maka 20 tahun ke depan itu pemuda-pemuda yang akan menjadi pemimpin bangsa udah mulai ya enggak semangat, enggak cerdas, enggak bisa menjadi pewaris pemimpin yang udah lama ya. Ini umat Islam sibuk dengan mainan ya.
duduk di meja main gadgetnya hampir 24 jam. Yang membedakan cuma dia kamar mandi aja, di situ duduk lagi. Ya. Hampir semua Islam ya. Kemudian bikin konten-konten, coba lihat TikTok, konten ini, konten itu. Yang nggak produktif ya, yang nggak membuat itu hebat. Coba kita lihat orang-orang di Jepang, ya, anak-anak di Jepang itu nggak main HP ya. Nggak main HP, nggak suka ya, Facebookan, nggak boleh. Yang paling hebat itu kan di Indonesia ya. Ya konten apa aja bikin ikut orang Indonesia. Nah ini dan malas baca buku. Ya. Terus terang orang-orang dulu ya angkatan ayah-ayah kita itu ya mungkin ayah kalian atau mungkin kakek-kakek itu di zaman dulu seperti zaman angkatan 60-an atau sebelumnya itu lebih cerdas, kreatif gitu. Mainannya ya, bacaannya. Sekarang anak instan. Ya malas. Ini abadilah arba'ah, orang-orang hebat yang ada di sekeliling Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, termasuk Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab. Tadi sudah dikisahkan bahwa Abdullah bin Umar ini ikut ayahnya hijrah itu umur 11 tahun. Ya. Beliau mau ikut perang. Ada anak-anak hobinya perang itu. Ada nggak? Kenapa? Yang dilihat ayahnya hebat, ayahnya pemberani, ayahnya memang memiliki karisma ya. Baik itu ilmu, keberanian, kepiawaian dan Umar bin Khattab. Nah, kalau ayahnya ya lemas, letoy, kemudian nggak kreatif, ya malas, bengong mulu. Kalau sekarang tuh ngadu ayam, main layangan, ya anak-anak nggak bakalan hidup hebat lebih dari ayah. Nah, Abdullah bin Umar itu terinspirasi kehebatan bapaknya. Gitu. Dia umur 14 tahun itu udah mau ikut perang, ketahuan sama Nabi. Ya. Kemudian umur 15 tahun baru dia dibolehkan. Jadi antara pedangnya sama badannya itu panjangan pedangnya, tapi semangat. Dan Abdullah bin Umar habis itu nggak pernah ketinggalan perang ya, perang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Umar, beliau periwayat hadis yang banyak menghafal hadis setelah orang kedua setelah Abu Hurairah. Ya, beliau hafal ya hadis 2630. Kita boleh hafal arba'in udah hebat banget. Coba yang nomor 1, yang nomor 2, nomor 3 ini kita udah hafal ya. Tapi sahabat-sahabat itu seperti Abdullah bin Umar itu ribuan. Teman-teman sekalian, Abdullah bin Umar ini sifatnya menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Persis apa yang dilakukan Nabi itu dijadiin sesuatu perbuatannya. Ya. Saking cintanya dengan Nabi itu tipe Nabi banget gitu kan. Kan kalau kita itu punya teladan misalnya ustadz atau kiai di pesantren kita, itu dia pegang tongkatnya, pegang mic-nya, itu orang biasanya ngikutin gitu kan, batuknya ya. Nah ini Abdullah bin Umar mengikuti persis ya apa yang dilakukan Nabi ya, mau itu ada sunnahnya atau enggak ya. Ketika di Madinah Nabi duduk di bawah pohon, padahal itu enggak disunahin ya, dia ikut aja duduk. Itu Abdullah bin Umar. Ya. Makanya ketika ada riwayat yang enggak ada hadisnya seperti ngangkat tangan saat takbir orang mayat itu, para ulama melihat ya itu Abdullah bin Umar ngangkatnya. Gitu. Jadi dia menjadi referensi karena apa yang dilakukan dia mencontoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Abdullah bin Umar, ya, anaknya Umar bin Khattab yang ilmunya, ya, kehebatannya itu, keberaniannya hebat. Nah, ini perlu kita didik anak-anak kita, ya. Makanya anak-anak kita itu namanya para sahabat, ya.
Abdullah bin Umar, ya, Umar bin Khattab, Abdullah bin Zubair, ya, itu hebat-hebat. Teman-teman sekalian, kita masuk ke hadis, ya. Abdullah bin Umar itu menyebutkan sami itu Rasulullah, aku dengar. Kalau kalimat sami itu dia langsung menyaksikan Nabi. Makanya itu salah satu hadis yang mutawatir itu ungkapannya aku dengar, itu langsung, ya, sami itu, ya, itu mutawatir yang diriwayatkan oleh orang banyak. Abdullah bin Umar mengatakan aku dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini anak yang selalu bersama kebaikan. Teman-teman sekalian, apa yang didengar oleh Abdullah bin Umar? Katanya, yaqul bunyal Islam ala khams. Islam itu dibangun dengan 5 perkara. Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Tadi sudah dijelasin, ya. Ada makna syahadat, ya. Makna kesaksian, bahwa kesaksian tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ada kalimat la, ya. La nafi, ya, kemudian ilah itu isbat, ya. Meniadakan semua bentuk ilah Tuhan, kemudian mengisbatkan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat konsekuensi daripada kita bersyahadat, ya. Syahadat ini harus diucapin, gak boleh di dalam hati, ya. Paman Nabi Abu Thalib, ya, dia membela Nabi mati-matian, ya, dari paman-paman yang memusuhi Nabi, ya. Tapi dia nggak mengucapkan syahadat lewat lisannya, ya. Nah, ini bermasalah. Syahadat itu perlu diucapkan. Ini amalan lisan, ya, syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Ini harus diucapin, ya, amalan yang harus diucapin dengan lisan, kemudian diyakini dengan hati, kemudian diikuti dengan amal perbuatan. Ini kita meniadakan semua bentuk Tuhan, ya, yang ada di dunia ini selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada sesuatu yang kita takuti, kita cintai, kita cenderung, atau sesuatu yang bisa menyaingi daripada Allah, maka itu syahadat kita batal. Seperti wudu, bukan cuma wudu yang batal, tapi syahadat kita bisa batal. Sekarang kan lagi rame sesajen, ya. Orang bikin sesajen di bawah pohon, atau mungkin sesajen di tempat-tempat yang angker, kemudian taruh di laut, ya. Walaupun itu mau pakai kerudungan, kemudian pakai jilbab, pakai topi haji, ya, itu enggak diterima amal solehnya. Ini akan terancam dia masuk kategori musyrik yang kekal di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini syahadat, yang kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang tidak diterima oleh Abu Jahal. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kata Abu Jahal, kamu ucapkan apa aja, ya, akan saya ucapkan, ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, katakanlah la ilaha illallah, ya. Ini ucapan ini yang sangat ditakuti oleh para paman Nabi yang tidak beriman, itu. Karena konsekuensi daripada, ya, la ilaha illallah itu meninggalkan semua, ya, Tuhannya, ya, kecenderungannya dan yang lainnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian teman-teman sekalian, syahadat kepada Rasulullah SAW, ya. Itu amal yang diikuti dengan keikhlasan, keimanan itu diikuti dengan perbuatannya mengikuti Nabi SAW, bersahadat, ya. Jangan syahadat seperti orang munafik di dalam surat Munafikun, ya. Idza ja'al munafiquna qalu nashhadu innaka Rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasulullah wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzib. Ya. Kesaksian orang munafik
ketika Nabi datang dari Mekah ke Madinah, mereka mengatakan, sungguhnya engkau adalah Rasul, gitu kan. Innaka la Rasulullah. Padahal dibongkar sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah mengatakan, wallahu ya'lamu innaka la rasul wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzib. Ya. Allah memang bersaksi, engkau adalah utusan Allah, tapi orang munafik itu bohong. Antara lisan dengan keyakinan, ya. Yang di hatinya itu ya beda. Jadi ini kita mengakui Allah ya sebagai ilah kita, ya rububiyah, uluhiyah, ya. Kemudian tauhid dan sifat, ya, yang dibagi oleh ulama ya dengan salah satu usul salasa itu. Ini bagian konsekuensi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian membersihkan dari sifat-sifat yang tidak baik kepada Allah, kemudian kita menjadikan Rasul sebagai teladan kesaksian kita dan mengikuti apa yang diperintahkan Rasul, ya, termasuk mencintai keluarganya, mencintai sahabatnya, mencintai apa yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang Syiah cinta kepada Nabi, tapi dia memaki-maki istrinya, bahkan semua sahabat selain Salman, kemudian Abu Dzar, Ali bin Abi Thalib, kemudian semuanya dibilang kafir, nah itu ini bukti dia nggak mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, ini kesaksian yang sangat penting dan dia pembuka, ya. Miftahul jannah, kata Nabi, la ilaha illallah. Pintu surga itu kuncinya adalah la ilaha illallah. Kalau kalimat syahadat ini bermasalah, maka semua tiang-tiang rukun-rukun berikutnya itu bermasalah. Ya, ketika Nabi ditanya, ya, surga itu ada kuncinya, ada, ya. Tapi kalau kuncinya itu pada rusak giginya, dia juga nggak bisa masuk surga juga. Kita kan punya kunci, kalau kuncinya rusak, ya ada gompal sedikit, ya, maka dia nggak masuk surga juga. Nah, ini kunci-kunci surga ini setelah syahadat itu ada, ya, ada sholat, zakat, haji, dan puasa. Ini konsekuensinya yang telah kita dengar, ya, dari teman-teman antum tadi, ya. Teman-teman sekalian, ini semangat kita untuk berislam, ya. Apakah kita sudah menjalankan sholat dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, ya? Bahwa sholat itu adalah tiang agama, ya. Bahkan sholat itu sebagai bentuk perbedaan antara orang musyrik, orang kafir dengan orang mukmin, ya. Dan orang bisa masuk kategori murtad, ya, kafir, ketika dia meninggalkan sholat, ya. Makanya kata para sahabat, sepakat ulama khalaf dan salaf, ya, orang yang meninggalkan sholat itu kategori kafir, ya. Nah, ini nggak ada kebaikannya, ya. Kata Ibnu Mas'ud, orang yang nggak sholat itu amal solehnya itu nggak diterima, ya. Zakatnya apanya, gimana bentuk sholat yang nggak sholat, ya. Nah, teman-teman sekalian, ini tegakin sholat. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat itu ada waktu-waktunya, ya. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun. Itu ayat itu dibuka dengan kalimat khusyuk, kemudian terakhir dari surat Al-Mu'minun itu, ya, yang selalu jaga sholat. Kalau orang mukmin bermasalah dengan sholatnya, maka semua amalnya itu bermasalah. Makanya awal yang pertama dihisab Allah pada awalnya itu di hari kiamat adalah tentang sholat. Kalau sholat yang bermasalah, maka semuanya bermasalah. Ini tegakin sholat, ya. Hakimis sholat idul samsi, ya. Hafidu ala sholawati wa sholatil wusta. Ya, dijaga sholat itu. Dan orang bisa masuk neraka sakor
ketika dia tidak sholat. Di saat Nabi Isra Mi'raj, teman-teman sekalian, Nabi melihat ada orang yang memukul kepalanya dengan palu sampai pecah. Kemudian habis itu kepalanya terbentuk lagi, kemudian dipukul sampai pecah. Apa itu? Kata Nabi, ya malaikat Jibril menjelaskan itu orang yang meninggalkan sholat. Ya. Teman-teman sekalian, sholat itu penting dan nggak bisa diganti ya, dengan yang lain. Nggak ada fidyah sholat ya. Fidyah sholat kalau di tempat kampung kita kan ada fidyah. Sholat itu harus kita lakukan ya. Ketika kita sehat, sholat. Sakit ya dengan kalau berbaring, kemudian dengan isyarat. Kalau nggak disolatin, dalam posisi musafir, ya. Kemudian dalam jihad, sholat nggak bisa ditinggal. Ya. Ketika kita lupa harus sholat. Ya. Nah ini bagaimana orang yang sudah meninggalkan sholat yang banyak di saat dulu dia belum hijrah. Ya. Mungkin sekian puluh tahun dia baru masuk Islam atau dia baru sadar. Maka ulama mengatakan ya, dia cukup bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian banyak melakukan sholat sunnah. Ada juga yang ulama berpendapat setiap dia sholat dikodok lagi sholat yang ditinggalin. Teman-teman sekalian, yang berikutnya bayar zakat ya. Tadi ada pertanyaan, zakat yang boleh hasil penemuan ya, berapa persen zakat itu? Kategori barang temuan itu namanya rikas. Rikas itu zakatnya 20%. Ya. Misalnya kita beli tanah, di bawah tanah itu mungkin kita bisa beli misalnya 20 hektar ya. Kemudian di bawah itu ada harta misalnya peninggalan. Mungkin ada emas ya. Itu hak kita. Itu zakatnya 20%. Ya. Ini zakat. Ini harus dikeluarin zakat ya. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim ya. Zakat itu untuk membersihkan. Makanya zakat itu kalimatnya ya. Dia bertambah ya. Kemudian membersihkan, berkembang ya. Tumbuh artinya zakat. Semakin kita banyak berzakat, maka semakin berkembang harta kita. Ya. Jangan kita makan makanan bukan milik kita. Itu zakat. Orang yang enggak bayar zakat nanti akan dipanaskan hartanya, kemudian dibakar dengan ditiska ya, dengan harta apa. Ini zakat penting loh. Ya, ada zakat yang 2,5%, ada yang 5%. Ya. Seperti zakat pertanian itu kalau diairin dengan air hujan, enggak pakai irigasi biasa aja, itu 10%. Kalau pakai irigasi, pakai tenaga, itu 5%. Itu zakat. Ada zakat buah-buahan, ada zakat tanian, kemudian zakat binatang, termasuk zakat yang profesi ya tadi ya disebutin ya. Orang yang kerja misalnya itu 2,5%, seperti dokter, kemudian advokasi ya. Termasuk kalau orang menjadi broker ya, itu ada zakatnya broker itu ya. Nah ini teman-teman sekalian. Kemudian haji. Nah, amalan-amalan semua ini wajib dilakukan, kecuali haji ya, haji bagi yang mampu ya. Makanya kita itu belum sempurna keislaman kita karena kita nggak pernah menyiapkan diri untuk melakukan haji. Kenapa kita punya properti banyak ya, rumah bertingkat ya, mobil banyak ya, tapi haji nggak dilakukan, ini ya sebuah keteledoran kita. Makanya Umar bin Khattab itu mewajibkan bagi orang yang kaya yang nggak mau haji, dia harus bayar jizyah. Kalau dia posisi mati, kata Umar, wa mahum bil muslimin, dia bukan orang Islam. Ya. Nah, ini emang bentuk Islam kita di mana ini meninggalkan nggak mau haji ya. Kalau kita punya uang sekarang kita sisihkan berangkat haji.
Ya. Sampai kapan kita mau menjalankan kewajiban ini? Ya. Kemudian puasa Ramadan. Ya. Ini rukun Islam yang kelima. Ya. Ketentuan-ketentuannya sudah ada. Ya. Dan semua ini ya, merupakan rukun Islam. Ya. Kenapa rukun ini tidak ada jihad? Ya. Padahal jihad itu puncak yang tertinggi. Ya. Rasul amri Islam wa amuduhu shalah wa dirwatu sanami al-jihad. Puncaknya Islam itu adalah jihad. Kenapa jihad tidak dimasukkan di dalam hadis ini sebagai rukun Islam? Ada yang bisa jawab? Kenapa jihad nggak ada masuk di dalam hadis ini? Ada yang bisa jawab? Halo? Nggak tahu Ustaz. Jihad itu penting nggak? Penting. Penting. Pahalanya besar. Bahkan dalam hadis dia bilang puncaknya Islam itu adalah jihad. Punuknya, kalau punuk unta itu kan puncak. Ya. Tiangnya itu sholat. Ya, punuknya atau puncaknya atau jihad. Kenapa jihad itu nggak masuk jadi dalam hadis ini? Waktu itu belum diperintahin Ustaz. Hah? Rasulullah lupa? Atau malaikat Jibril nggak menyampaikan? Apa jawabannya? Anda bisa jawab? Kenapa rukun Islam yang disebutkan bunyal Islam ini nggak disebutin jihad fisabilillah? Ya? Kalau kita kan punya tuh mabadil khamsah, 5 prinsip. Allahu ghayatuna, Rasul qudwatuna, Al-Quran mustirina, ya gitu. Al-maut fisabilillah asma amanina. Itu. Jihad sabiluna. Gitu kan? Ya, tapi kenapa di sini nggak disebutin di hadis Nabi itu jihad? Kenapa? Izin mencoba jawab, Sat. Ya. Ya, semoga. Kalau salah mohon dikoreksi, Sat. Salah. Ya. Jawabannya sih kenapa jihad tidak masuk ke binaul Islam di sini, binal Islam wa anal khams. Kalau dilihat dari bangunan Islam yang disebutkan di sini itu untuk amalan-amalan yang bisa dilakukan secara sendiri gitu. Sementara jihad itu hanya bisa dilakukan atas perintah ulil amri gitu. Dan hanya bisa dilakukan secara komunal. Begitu. Terus? Itu aja, Sat. Ya, ada yang lain nambahin? Ada yang bisa jawab? Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Jamul Ulum wal Hikam menyebutkan kenapa jihad tidak disebutkan di dalam rukun Islam. Kenapa? Ya. Hukum asal jihad itu fardu kifayah. Ya. Jihad itu menurut jumhur ulama itu fardu kifayah, bukan fardu ain. Sedangkan rukun-rukun yang tadi itu fardu ain, kewajiban pribadi. Kita nggak bisa meninggalkan sholat, kita nggak boleh juga meninggalkan zakat, kita nggak boleh meninggalkan haji, kita nggak boleh meninggalkan puasa bagi kita yang Islam berakal, ya, udah mumayyiz, itu nggak boleh meninggalkan rukun Islam ini, karena dia fardu ain. Ya. Kalau jihad bukan fardu ain, fardu kifayah, kecuali ya di tanah Palestina. Kan di sini ya fardu ain. Ya. Kalau Nabi Isa alaihissalam turun yang membantu Imam Mahdi, ya, maka itu dia membunuh Dajjal. Setelah itu kerusakan di bumi selesai, ya. Sampai hari kiamat itu aman.
Nah, itu nggak perlu jihad lagi. Ya. Makanya jihad itu kategorinya fardu kifayah. Ya. Fardu kifayah. Ya. Kewajiban jihad ya nggak berlaku sampai hari kiamat kalau sudah selesai. Ya. Seperti tadi Nabi Isa turun ya, membantu Imam Mahdi melawan Dajjal, udah selesai itu. Ya, tegak keadilan, kehancuran kekufuran, udah nggak ada lagi kemungkaran, nggak perlu jihad. Dan dia jihad itu fardu kifayah karena nggak berlaku buat semua. Jihad kan nggak perlu ke anak-anak, anak-anak, ibu-ibu, perempuan, ya, tua renta, itu enggak ya. Ya, kenapa? Kalau sholat, ya sholat semuanya ibu-ibu, orang tua itu sholat nggak ada yang perlu diganti gitu kan. Tapi kalau jihad nggak bisa ya. Ibu-ibu itu nggak perlu jihad. Ya. Jihadnya ibu-ibu itu haji ya, seperti orang-orang udah tua itu jihadnya haji. Paham ya? Kenapa nggak dimasukkan? Karena dia bukan fardu ain, kemudian dia nggak berlaku terus berlaku kepada siapa aja di mana saja ya sepanjang tahun enggak ya. Kalau jihad itu kan kok temporer ya. Jadi tempat-tempat tertentu udah nggak sepanjang tahun dan dia jihad nggak berlaku kepada semua umat Islam ya. Itu tidak dimasukkan jihad di dalam hadis ini. Teman-teman sekalian, ini ada yang mau tanya? Halo? Udah paham? Orang yang meninggalkan zakat, gak mau zakat tuh murtad. Dalilnya Abu Bakar itu memerangi orang yang gak berzakat. Gitu. Nah ini bisa diperoleh bahwa rukun Islam ini sangat penting ya. Gak boleh ada orang meninggalkan. Ya. Orang yang sengaja meninggalkan sholat kata Nabi itu, ya. Jadi banyak para sahabat mengkategorikan dia sudah kafir. Teman-teman sekalian, ini perbuatan yang harus kita jaga. Ya. Ini rukun Islam. Tiang-tiangnya itu ini. Kalau salah satu tiang ini rusak, ya, dia tetap porosnya masih ada. Jadi dia tetap masuk orang Islam. Ya. Walaupun yang lain dia bermasalah. Ya. Nah, tapi di kategori masih Islam karena yang la ilaha illallahnya dia masih ada. Ya. Dan ini penting la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini. Dan ini sebenarnya nggak boleh ditinggalkan satu dengan yang lain karena dia seperti tiang bangunan. Bangunan itu akan runtuh ya kalau tiang-tiangnya ini rusak. Ya. Makanya diperkuat. Ya. Terutama sholat kita. Ya. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Ya. Siapa yang nggak sholat dia menghancurkan agama. Ya. Dan orang nggak bisa cuma sholat doang, zakat enggak. Ya. Ya, puasa enggak. Mana ada orang bisa diterima puasanya kalau dia nggak sholat. Seorang yang minum khamr itu sholatnya nggak diterima 40 hari. Orang yang datang ke dukun sholatnya nggak diterima 40 hari. Ya, kalau dia datang ke dukun dia meyakini ada sesuatu yang menyebabkan dia meyakini ramalan dukun, maka dia nggak diterima sholat. Bahkan kata Nabi SAW, kalau orang meninggalkan sholat ya dengan sengaja itu sudah keluar dari agama kata Nabi SAW. Ya, nah ini kita perlu jaga sholat kita, sholat 5 waktu. Ya, dan inilah yang menjadi konsentrasi kita. Ya,
Nah, ini kita punya semangat yang bisa memberikan kekuatan kepada kita. Ya. Ini rukun Islam yang diajarkan oleh Nabi SAW menjadi kebaikan kepada kita. Ya. Kalimat tauhid la ilaha illallah dia akan subur, kuat. Ya. Dia seperti pohonan yang rindang. Ya. Kasajaratin thayyibah asluha sabit wa far'uha fis sama. Tuti ukulaha ulahin biidni rabbi. Orang yang imannya kuat, mantap, itu banyak amal solehnya. Ya. Itu seperti pohonan yang rindang, kemudian bisa dipetik buahnya kapan aja. Ya. Yakinlah bahwa orang ini keimanannya bagus. Tapi dia nggak sholat, dia nggak bayar zakat, dia nggak haji, kemudian dia nggak pernah puasa. Ini menunjukkan kasajaratin khabisah. Ya. Kalimat imannya itu seperti pohonan yang khabisah, yang jelek. Ya. Nah ini teman-teman sekalian, hadis yang ketiga kita pahami bagaimana Rasulullah memberikan perumpamaan seperti bangunan. Ya. Apabila bangunan itu tegak, pondasi-pondasinya itu maka akan kuat keagamaan. Ya. Dan kita kalau bermasalah dengan tiang-tiang ini maka masalah agama. Tapi teman-teman sekalian, kalau ada yang mau tanya boleh, kalau enggak kita cukupkan. Yang penting antum bisa paham dan hadisnya dihafal. Sudah 3 hadis yang kita hafal nih harus. Ya. Pekan depan kita tes ya. Insya Allah ada nilainya. Ya. 3 hadis. Yang pertama, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha wa imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Kemudian yang kedua, ya. Yang kedua, ittala alaina rajulun syadidu sawadis sari sadidu bayadis siap sadidu sawadis sari. Gitu. La yura asaru safar wa la ya'rifu minna aradun hatta doa, ya. Nah, ini dia apa? Yang kemudian bunyal Islam ala khamsi. Baik, teman-teman sekalian, pekan depan ada yang presentasi ya. Sudah dibagi teman-temannya? Sudah, alhamdulillah. Kenapa kita mesti presentasi? Sehingga antum bisa baca lebih banyak lagi, teman antum bisa ya, mendengarkan apa yang antum baca. Ya. Ini referensinya banyak bukunya, ya bisa di hadis ya bikin. Yang pertama kita kasih mukadimah isinya ya, kemudian mufradat hadis, kalimat-kalimat kelihatan yang penting-penting, mufradat hadis ya, kemudian sirah perawinya kalau ada Ibnu Umar, Ibnu Abbas siapa, kemudian isinya, kemudian fikul hadis ya, apa manfaat hadis ini yang kita bisa ambil pelajarannya, 1, 2, 3, 4, nah ini kita bisa ambil pelajaran ya, sehingga kita nggak ketinggalan wawasan kita. Kemudian dibikinin PPT ya, PPT-nya kalau udah presentasi nanti ada PPT-nya bisa dipakai buat kita. Tapi faedah hadis ya secara umum ya, Islam adalah sebuah bangunan yang memiliki tiang-tiang ya, tiang-tiang yang kuat, yang ada sudah disebutkan ada 5 tiang, kemudian syahadat sebagai bentuk yang fondasi yang utama yang mengawali untuk kuatnya tiang berikutnya ya. Kemudian menegakkan sholat dengan rukunnya ya, dengan syaratnya. Sholat itu bukan sekedar sholat ya, yang ada tomakninanya. Satu kali ada sahabat sholat disuruh balik sama Nabi.
irji fasolli fa innaka lam tusolli. Balik lagi, kamu belum sholat. Ya. Disangkain dia udah sholat, ya, padahal belum sholat. Ya. Nah, ini kita sering lihat di masyarakat kita ya, orang sholat tuh cepet banget. Dia nggak mau sholat sama jamaah, dia sholat sendiri. Tapi udah kayak capung sholatnya gitu. Ya. Ini kan kasihan. Ya. Ini perlu ya ke tomakninahan sholat kita. Kalau kita mau sholat sendiri boleh lama-lama. Tapi kalau kita bawa jamaah jadi imam, kita perlu ada kemudahan ya. Ada takhfif, meringankan apa yang di belakang kita kan ada orang tua, ibu-ibu, dan anak-anak. Para ulama dulu itu sholatnya ya sampai kakinya diamputasi aja, itu caranya dia sholat. Ya. Kalau kita mungkin kalau lagi sholat ingat apa aja ya, yang hilang kita cari ketemu di sholat. Kemudian bayar menaikkan zakat yang berhak. Ada di dalam surat At-Taubah itu ya. Itu ada 8 asnaf ya yang harus kita bayar, kita berikan kepada 8 golongan ya. Kemudian sholat ya. Kemudian haji. Nah ini ya. Kita harusnya jangan sampai traveling kemana-mana ya, ke luar negeri kemana aja, ke Turki bolak-balik, ke Mesir ya, kemudian mungkin ke Eropa, haji kelewatan. Ini perlu ya kita niat tekad ya untuk berangkat haji ya. Kenapa orang lain bisa, kita nggak bisa? Tukang bubur aja naik haji belum balik-balik ya, bisa itu. Nah, kita harusnya punya tekad bisa berangkat haji. Kalau haji Jakarta mungkin 25 tahun, kalau umur kita mungkin sekarang udah 40 tahun, 25 tahun, 65 tahun. Ya. Haji itu masih muda, hebat. Ya. Kemudian semua bentuk ini ya, ini menjadi sebuah syariat ya, yang memberikan kebaikan buat kita ya. Masing-masing ada hukumnya ya, kita bagi yang meninggalkan ya dapat konsekuensinya, termasuk ada tadi konsekuensinya bisa keluar dari Islam ya, batal Islam dan iman. Tapi kalau alam bisawab teman-teman sekalian, insyaallah kita lanjutkan hadis yang keempat. Hadis keempat tentang apa ya? Nanti dilihat ya di bukunya ya. Oke. Kita cukupkan. Kalau nggak ada yang mau tanya. Ada yang belum di absen? Ya. Muhammad Fadil, Ustaz. Muhammad Fadil. Absen nomor 19. Oke. Dilihat ya. Jangan lupa. Muhammad Fadil udah berapa kali ikut? Full, Ustaz, hadir yang ketiga kalinya. Prabu Seno nggak ada? Riko nggak ada? Oke, yang nggak ada Abdul Majid, Ustaz. Kenapa? Ainun Naim nggak ada. Abdul Halim ada. Abdul Muiz nggak ada. Kemudian Karim nggak ada. Web itu aja. Yang nggak ada lagi Riko sama Prabu Senu. Yang lain ada. Abdul Halim hadir Ustaz. Kenapa? Abdul Halim udah ya? Abdul Halim udah. Antum nomor berapa Abdul Halim? Udah dia. Abdul Halim Maulana. Udah. Iya, Ustaz. Baik, kita cukupkan ya. Insya Allah. Abdul Majid, Ustaz. Kenapa? Abdul Majid, udah, Ustaz. Ada Abdul Majid? Iya. Antum baru masuk. Dia nggak bisa on mic, Ustaz. Abdul Majid udah berapa kali masuk?
Hadir terus Ustaz. Nama antum Abdul Majid? Bukan Ustaz. Siapa? Mana Prayoga Ustaz? Tadi yang barusan hadir terus siapa? Ini Abdul Majid nggak bisa on mic Ustaz. Oh, tapi nggak ada namanya tuh. Iya, dia belum masuk absen Ustaz. Absen Ya. baru ada Ustaz. Dia udah berapa kali masuk Abdul Majid? Udah masuk terus Ustaz. Oke. Baik teman-teman sekalian, jazakumullah atas perhatiannya. Kita mulai jam 8, kalau bisa mungkin nanti mundur. Ya lebih habis isya langsung bisa. Kita cukupkan, kita baca doa dan jangan lupa besok ya sudah presentasi dan dihafal hadisnya sudah hadis keempat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana mau pamit ya. Insyaallah kita akan bertemu pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.